Amo dek lagai tu kan amo le. Kalau umur hampir 5 baru sekadar Pak Camat gua, ambo lamar gitu. Saya janda anak 1 Mas. Saya tidak memilih yang ganteng. Saya sudah punya kekayaan miliaran, punya mobil pribadi dan rumah bagus. Asalkan Mas setia saja, ya kan? Lihat sebelah kiri nomor WA saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Balimbiang ke Kinawai, urangnya ramah elok baso karena jadwal lai sesuai malam kini kita baso. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa qala aidan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Surah atau ibu-ibu bapak lah salamu ko idoi ndak tahu dah. Ayo surah Al-Quran. Tapi kalau kita rinci, yang satu yang dibaca Ustadz tadi surat Al-Ahzab, yang kedua surat Ali Imran. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam Jorong Kinawai Nagari Balimbiang Kecamatan Rambatan. Nan kita hormati Bapak Wali Nagari, Bapak Camat, Bapak dan Ramil, Bapak Ketuakan, dan saya sebutkan saja secara umum. Na laki-laki ko sadonyo niniak mama. Nan baure baka tunggang babatang badahan rampak barantiang badaun rimbun. Babungo babuah labe makanan anak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari, nan dake jolong baso. Ayam putih tabangnya siang, tunggak tuo di dalam kampung. Kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Kita doakan Niniak mama di nagari tuo ko. Tadi ambo dapat pencerahan dari beliau, dan beliau mamaci
Tambo Minangkabau ko. Itu dapet disasak rumah gadang. Mungkin dalu takui nenek beliau kadicilok bulando. Nyolataan di balik sasak. Akinilah batamu. Tadi ambo usulkan ke beliau. Tambo ko dipabanyak. Supaya awak orang Minangkabau indak kabu aja sejarah. Kalau kabu aja sejarah, hilang Minang tinggal kabaunya saja. Bagalau di tengah di tengah padang. Kalau tiba di lawang, nyo suruh ada orang memutar kilangan. Kalau di kampung ambo nyo jadikan pembajak sawah. Itulah awak kalau lah jadi kabau. Makanya kita jan lapih dari Minang. Beliau tak nampak, nak tentu dia menandui bentuk beliau lah. Mudah-mudahan beliau memperbanyak buku Tambo. Tulisannya tulisan Arab Melayu. Bapak-bapak nan beda umur jombo 10 tahun nan sama kadang jombo pasti pandai membaca buku Arab Melayu tu. Kalau indak pandi itu mah. Tulisannya tulisan Arab, itu bahasanya bahasa Indonesia. Mudah-mudahan saja kita tidak kehilangan jajak. Jajak nan tinggal kita tikam batang tasanda kita titih, suri tagunjai kita uleh ragi takambang kita tiru. Maka semua anak-anak Minang kemenakannya mengerti dengan asal usul orang Minang. Kemudian yang kami hormati para alim dan ulama. Nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua. Tahu dihalal dengan haram, saratos sah dengan bata. Aye janih tapian suci, minum menanak di nagari. Kita doakan alim ulama kita tetap sehat walafiat. Kemudian hormat kami kabundo kanduang. Limpapeh rumah nan gadang Sumara Anjuang Paranginan. Rumah gadangnya si jangkor gadiang salanja kudo balari. Sakue kuaran tabang sapaki budak menangi. Tiang panjang si rajo lelo, tiang pendek si rajo bunsu. Pasak ketek peminggat labiah, pasak gadang turang menurang, lantai timbago aso-aso, palupuh kawe dirantang. Gonjongnya rabuang membacui, dampa-dampa labah mengirap. Sitilih tupai bagalui, bandu salek kuciang malako. Jika dipandang ke halaman carano basa, batu tapaan kanso balari, nan bacibu si baluang tungga, pananjua si talang kunyang, anak janjang jilikuran, induk janjang perak bailo, anaknya ameh balanja. Lihat do rumah tu di Balimbiang gini. Dah do le rumah kadang lah lapuk sebanyak tempat. Karena lah dimakan usi, tapi jadi jualah laya do. Ya kan nantak sesuai ambo pak. Nyuagi agala de mama ambo datuk marajo betungke ame. Ado zindak tungke tu sampai kini. Namo sen. Ibu dan bapa. Iya kan? Adi rumah gadang tu ibu-ibu bundokan doang dulu. Mana? Marendo jo manjai. Itu kerajaannya. Sudah tu alai. Kaundong-undong dek kami ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarugo. Ko lapar tampai minta makan, ko awih tampai minta air. Mati dalam banie, idui dalam banazar. Urang nan arif cendokio, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo kandung batinggang, satitik santan dikuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan, kanyang lahurang sabalimbiangnya. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya, di sinan namapi mangkoi duit. Di tanah nasi kambang bunga limau,
disandut nasi kapiriang, di tapi samui baririang, di tengah awan bajumpo, tabalintang cie-cie jadi tua pendapatan. Kok tamakan diraso nasi, 3 tahun taindalapa, kok tak cubo juraso samba, 5 musim taraso jolamanya. Percaya tak ibu-ibu je tu? Kalau tidak percaya, tandanya ibu nak pandai memasak. Ibu-ibu tahu imam mau makan tadi di rumah amat wali negari, ya kan? Nah, dong bawa baso-baso dari Padang tu kemari ya ke baso lawat. Kok ke baso waktu ibu hati beliau nyobae bapantun beka. Katanya payo kumbuh bakat tinggian tampak nandari sari lama, jalan gadang ke Pekanbaru, lalu ke pasar Tanjung Pati. Nan matah lah kami masakkan, nan marwah lah kami dakean. Buya babaso tentang itu, jawab taibo hati kami. Jadi nak babaso-baso, ambo makan kanyang sesinan tadi. Moga-moga beliau masuk surga. Amin. Kemudian nan kami sayangi anak-anak muda kami. Kalau Pak Camat tadi mengatakan nan datang ke 50 tahun ke bawah, deknya muda. Kalau aku mengicik nan datang malam kini kuah umur 7 balik tahun katil. Tapi lah banyak je nama tuan taruang bau mukunya. Kerana lagai ndak 7 balik kira 71. Namun demikian nan mudo tu kita aruan. Baritu ketika inyo kalai kita mendoa kasadonyo, doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapeh ke langit 7 tingkik, tiba di aras kebesaran. Di sinan gantiang putih biang latabut, pinta boleh kandak balaku, anak kita lahir ke dunia kau. Masuk ketek diajar mandi lagak gadang, diajar makan dibalikan subang jogalang, saratu manik ganto balampi, dari ketek inyo lagadang kini menjadi anak gadis. Guno sam kandih diladangkan kaganti baladang lado, guno nak gadis kita gadangkan kapang ganti amak ko tuo. Yo tu. Anan yo. Iyo pangganti awak. Lain sehat siapa Pak Ibu? Pertama kita ucapkan puji yang setinggi-tingginya. Kenapa? Karena yang kita puji itu maha tinggi, maha besar, yaitunya Allah. Kita ucapkan syukur yang sedalam-dalamnya. Karena nikmat Allah itu sangat banyak kita terima. Ambil contohan yang di tubuh awak selupa. Ibu pernah tak memakan ciri telinga? Ambolah mencuba, pindah sampai masuk ke kerongkongan di ujung lidah saya. Ayah ambo mengatakan dulu, kalau awak sudah mandi, kan masuk air tu. Ambo cukup je kapeh tu, cik telinga kau bahar rasanya kau ya pahit. Ambo itu tu, maknanya pahit. Kemudian air ludah tawa, air mata asin. Nang kambo tanyuan, bamang ku air ludah tawa, air mata asin, air ciri telinga pahit, sebabnya. Ndak tahu juga. Ambo jelah menjawab ya. Janabi hari, ya kan? Mangko ci telinga ko pai, kalau awak lalu masuk si pasan nalui ke sinan, kalimainya, nyo tak jadi masuk ke dalam, larinya keluar, ya kan? Salamai awak, karena ci telinga ko pai dalam tihangannya. Ba'a mangko aye ludah tawa, ya kan? Supaya tahu awak joraso
Kalau nyuagi ada Allah ayo ludah awak kuasin pak, apa berang sekurang rumah. Ya kan? Ndak nyuagi lah do garam do asinyo, apa berang. Ndak tantu raso durian. Ndak tantu raso lamang, ndak tantu raso ini, ndak tantu raso rambutan, asin saja. Itu saya pak syukuri Allah. Tu bagi rezeki untuk anak yatim dan fakir untung ya Allah ayo ludah ambo tawa. Kalau asin tu nak tantu raso dia ambo ya Allah. Cik lain bang mangko ayo mato asin, bang ko nak tawa, bang ko nak baik. Ambo saja akan menjawab. Mata itu alat-alatnya di dalam sensitif. Ada namanya retina, ada namanya bola mata. Itu sangat sensitif. Maka air mata itu asin. Makanya ibu sekali-sekali tidak menangis. Di kalau air mata itu keluar, nyubek bola mata dan retina itu. Iya kan? Obatnya air yasin yang dikeluarkan mata. Jawabnya apa tuh Pak Ustaz? Jawabnya Allahu Akbar. Maha kaya engkau ya Allah. Ya sayang engkau ke kami ya Allah. Salamu kau tak tabayang di kami. Kalau ndaknya kecil ni Ustaz Istawadi sampai mati nak tahu kami ya Allah. Ya kan? Ya lain tak tahu kalau ada kecil. Ustaz Imam Jalil dia P. Ya kan? Dia P itu banyaknya pengetahuan Pak. Nerancana dia kok gini Pak, banyak jando menawarkan diri. Jadi apa nantak begini, ajarilah bini melalui apa kok. Ambo dek lagai tu kena ambo boleh. Kalau umur sampai 5, bawa sekadar Pak Camat ambo lamar mah. Saya janda anak 1 Mas. Saya tidak memilih yang ganteng. Saya sudah punya kekayaan miliaran, punya mobil pribadi dan rumah bagus. Asalkan Mas setia saja, ya kan? Lihat sebelah kiri nomor WA saya. Jadi di WA aku banyak loh pelajaran. Ya kan? Setelah kita bersyukur kepada Allah sedalam-dalamnya dengan nikmat yang banyak tadi, kita puji Allah setinggi-tingginya. Mudah-mudahan kita istiqamah menjalankan apa yang diperintahnya. Kalau beriman Pak, ikut iman membawa Pak kemari kumat. Kalau tak beriman Pak, rancak duduk di lapau dan minta kopi setengah. Makan kacang tojin kat sebungku itu pada minum lagi 3 siang. Ya, lancar. Tapi karena iman yang membawa ke sini, ya kan? Tunang kedua mungkin orang yang datang ko rato-rato lah mencari ambo di YouTube. Ya kan? Aja ni ustaz ko datang ke kampungnya, kita cari aja lah ustaz Kelera tu sebentar aja. Nah biasa dalam fotonya saya mencari kini datang Kelera atau kemari je. Ya kan? Ya ada orang mengecil pada itu tadi. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah pahala yang besar malam ini. Ya Allah, turunkanlah hujan di Sumatera Barat ini ya Allah. Sudah banyak rumput makanan ternak yang masih ya Allah. Kolam-kolam dan sawah-sawah sudah ada yang rengkah karena tidak ada airnya. Engkau maha tinggi, kami tidak berburuk sangka ya Allah. Tapi kami adalah hamba-Mu yang wajar memohon kepadamu. Ya Allah, turunkanlah hujan di negeri kami. Andaikan kami berdosa ya Allah, ampunkan kami. Andaikan kami khilaf, ingatkan kami. Jangan Engkau hukum kami ya Allah. Kami tidak berdaya menantang apa yang Engkau takdirkan kepada kami. Cuma kami mohon, kasihani kami ya Allah, lindungi negeri kami ini. Amin.
Jadi kalau ambo lihat di dalam tema atau judul, ambo tanya ke mahasiswa kapak nan pernah kuliah, apa bedanya tema jo judul? Apa kamu buat skripsi itu kalau kuliah dulu? Ambo tak tahu, ambo tak tahu Ustaz. Ambo tak pernah kuliah. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji tak sampai katam. Sulitlah ambo bercerita, tak mungkin sebisu ke menyanyi, mustahil silumpuh ke menari. Baalos ibuto ke membimbing. Kira-kira apa bedanya tema jo judul? Indah jo tahu dia. Tema. Jadi temanya menyongsong Maulid Nabi. Kalau ini saya bahas sedikit, ya kan? Kenapa? Maulid itu kelahiran. Itu bahasa Arab. Kalau kita kasih baris, itu bacaannya maulidun. Nah, ada yang kedua mauludun. Itu sudah berubah artinya. Artinya yang dilahirkan. Kalau beranak bini apa anak nan lahir itu nan dilahirkan atau maulud namanya. Ya kan? Kalau kelahiran itu nyolai itu tanggal bara itu kelahirannya. Para jemaah yang terhormat, adakah hadis Nabi menyuruh kita berulang tahun, atau Nabi itu menyuruh kita mengulang tahunkan kelahirannya? Itu saya bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak satu pun hadis yang menyuruh kita berulang tahun. Ya kan? Yang disuruh Nabi itu mengingat mati. Itu hadisnya sahih. Bunyinya aksiru zikra hazimil ladati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Jadi kata Nabi, mati itu menghilangkan kelezatan hidup. Ya kan? Kalau di dunia ku awak kayo lihat muak magian rato ke orang sadonya. Tidak. Tapi kalau awak lah mati, lah do kita cari sekali setahun rato nak banyak tu ke Balimbiang kau. Jadi hilang segala kelezatan. Hilang kelezatan berumah tangga, hilang kelezatan menguasai harta, hilang kelezatan sawah ladang, hilang kelezatan uang. Kita memikirkan bagaimana nasib saya nanti setelah masuk ke dalam kubur. Itu pun ada orang kayu-kayu itu pulang setelah mati, lihat apa? Kelezatan hidup itulah habis. Nggak ada. Itu yang perlu diingat kata Nabi. Kalau kita banyak mengingat mati, ya kan? Itu bapak-bapak yang terhormat, maka kita pasti otomatis mempersiapkan bekal untuk dibawa. Tapi kalau awak berulang tahun, awak minta umur panjangnya mah. Anak ditiru orang Kristen itu. PBC. Itu orang kapi itu buat. Jadi ulang tahun tu adalah orang kapi yang memulai hanya tiru di orang Islam. Jadi nak kita ingat mati pabilo giliran awak. Labara bekal saja awak di duit anda Allah. Saja kita diotong dosa jo palo. Jadi kalau Nabi kau tak boleh kita ceritakan Ustaz, boleh pindah maulid namanya dah. Sirah Nabawiyah. Ya kan, dibaca sejarah. Kalau itu tak dilarang tu Pak. Kalau kita baca sejarah Nabi, banyak kita baraja jo apa yang dilakukan Nabi. Tak tiru dia awak perangai Nabi. Sebab dalam ayat yang nombor baca tadi, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu salah satu seorang rasul
Sudah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Allah mewajibkan kepada kita rasul yang dahulu dari Nabi Muhammad tu 24 orang. Sebenarnya rasul kau banyak, supaya indak panik awak mapal 25 senyum suruh. Nan 25 kau banyak orang tak dapat. Rasul nan 25 kau siap. Ada je dapat dia pindah berurut namanya ke bawah. Ada tu? Ya kan? Sejak dari Adam sampai Idris sampai Nabi Muhammad. Apalagi sesudah itu, kalau Rasul itu terbunuh atau sampai aja meninggal, apakah kamu akan berbalik ke belakang? Artinya sesudah Nabi mati, awak tidak mau sembahyang. Pak, pada merokok tu, dia besok jangan saji. Nang kedua hidung pun tak mau membawa esok rokok tu. Bah serak abunya dilapik. Kok kamu esok pai kalau nampak dia mau esok ambo sekeluar lagi. Ya kan? Narancak mana baranti mesok kau. Tak ada di serugo rokok kau nanti dah. Paniang pak masuk serugo. Takut masuk neraka. Ya, masuk neraka mesok lah. Ya, di serugo taknya siang dia Allah rokok je merokok je lain terdengar dapat tu. Rokok je. Aduh, paniang nanti di serugo. Ambo parokok mana ada lupa. Tapi setelah fatwa ulama di Padang Panjang sekitar 21 tahun lalu langsung ambo stop. Jolongnya yo payah pak. Kalau rokok kola lama tu dibuat kopi setengah tu atau di luma kerate rokok tu jo ciri kopi. Iya kan? Atau mana ambo rasanya tu. Iya kan? Tapi mendengar fatwa ulama tu takui ambo. Ya kan, bang kau takui marokok tu mubazir, nak ada manfaat. Ibu, suami ibu nan merokok, ada ndaknya majak ibu merokok? Bu, duduklah yaudah si kau merokok, awak jalan dah. Itu tandanya rokok ndak bermanfaat. Atau anak awak di SMP, di sanawiyah, si kau duduk yang nak merokok-rokok, yo ayah lihat dah. Ya kan? Jadi apa lebih-lebih nan sekolah tinggi, nan S3, nan profesor, kalau merokok je baru ndak perlu pendidikan apa setinggi itu. Ndak tentu nama nan mudarat, nama nan manfaat. Ya kan? Ada. Lepas dah dapat tu. Betul. Nyuci nan nampak dia pun tadi je. Okey. Aja lah kalau merokok. Inyo kabau dua nyo merokok juga dalam. Bekon nyo campak ampun tuang rokok tu dalam tak bodoh. Kumua tak? Kumua. Ya kan? Lagi-lagi kalau apa cucu di rumah, cucu ko baru lahir, baru baba doang. Atau pak merokok dekat itu. Artinya apa meracuni cucu tadi. Kok matinya apa masuk neraka. Tak bisa paru-paru anak menerima asap rokok tu lah, bayi tu. Ya kan? Aku lah rokok kaji awak sontak pak. Rancak tu nak merokok tadi tu. Nampak tak mbak? Kau je. Ya kan? Saja. Jadi nangka kita baca ba'a hidup Nabi. Kita baca saja dari anak-anak. Yalah, Bu. Ibu tahu si anak mu Rista Wardi kan? Apabila nama tu dia kia. Setelah mula lahir, ya kan? Kalau dia kia nama Rista Wardi atau Amiruddin di dalam paruinya baru dia kia nama Amiruddin. Kiranya lahirnya Perusi. Alai cocok namanya? Enggak. Sedangkan nama ambo ko ada ta ko apa masalah jadinya? Masalahnya setiap ambo membayar lampu di PLN kan dapat karate tanda lunasnya tu. Terima kasih Nyonya Rista Wardi.
5 kali bini ambo beranak dembo. Apa nyonya orang PLN tu kamu? Atau nama? Jadi kalau muslimin, Nabi Muhammad yang kita menyongsong sejarah hidupnya pada hari ini, di samping kita bersyukur kita sudah merdeka 80 tahun. Nabi Muhammad tu namanya lah ado sabalun tubuhnya ado. Ini bapak-bapak ibu. Itu bedanya ya. Jadi nyo bisi-bisi saja Allah dari nabi ke nabi. Sehingga nabi nan 25 tu sajak dari Nabi Adam lah nyo keceen di Allah tu. Nanti ada cucu engkau nabi yang terakhir namanya Muhammad. Ni Nabi Adam dia kecil lo ke Nabi Idris ke Nabi Nuh. Terakhir yang menerima nama Nabi Muhammad ini kakeknya Abdul Muttalib. Baik itu Nabi Muhammad lahir nyotanyo diorang. Abdul Muttalib siapa nama cucu otomatis lidah dia membaca Muhammad. Nama yang belum ada sebelumnya. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, alun ada nama orang Muhammad tadi. Apa artinya Muhammad? Orang yang banyak dipuji. Ahmad orang yang terpuji. Jadi anak-anak mbok dan apa-apa mudo nan kamalayenyo istri lai, ya kan? Kalau dia agih nama anak kami Muhammad le boleh apa Ustaz? Lai. Tapi agihan makanan nan halal kayaknya, ya kan? Begitu. Nanti kalau nyo korupsi namanya Muhammad kan tak cocok dah. Ini apa-apa, ya kan? Atau biarlah nama biasa saja. Ini Nabi itu bedanya dengan kita. Namanya sudah ada. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani sebelumnya beribu tahun sebelum itu dia sudah tahu Nabi yang akan lahir terakhir itu namanya Muhammad. Tapi paamang koberang Yahudi jo Nasrani itu ke Islam ke Nabi Muhammad, inyo maharokkan Nabi nan kalaya itu dari suku inyo. Kiranya lahir dari suku Arab. Memang bapak-bapak sangat kontras sekali perbedaannya. Bu, orang Israel tu kakeknya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kau babini jo Siti Sarah. Allah 75 tahun nikah, alun hamil istrinya. Jadi tamanuang-manuang lah Nabi Ibrahim kau sudah mandi. Itulah hebatnya Siti Sarah, nyo pandai membaca hati suaminya. Kau manuang suami dia gondak manuang biasa katanya. Nyo dakei nyo bawa tarason. Daim daim pikian. Dima gajah menyobarang mengkokaru di muaro. Awak bukan suami istri daim. Suami istri ko nan kurang sama ditukut, nan sentiang sama dibilai. Bagilah rusuh daim tu yang boja. Ibu-ibu kalau teman-teman suami itu bawa minyak GPU urui badan. Tu tanya. Kata Nabi Ibrahim, awak lagai lah 75 tahun sudah nikah, alun dapat anak. Ambo menginginkan anak ciek sejadi laki-laki, jadi Nabi lo yang kira Allah. Ibu Sarah kalau teman nuang lalu itu kecil Ibu Sarah. Baik, tersinggung juga kecil ambo. Indah, atau ambo kalah gaya pulau. Ambo lama keropos, monopos. Indah mungkin ambo kabarana lagi. Tapi ambo cari ulang gaya serupu daim go. Begini yo pedusinan mudo, baranaknya daim. Biarlah ambo berkorban untuk daim. Korban
korban perasaan. Sebenarnya ikut hadiah. Kalau minum madu badan sehat. Kalau di madu badan sakit. Tapi biarlah demi daim. Siapa teman yang indah orang lain lo, anak angke awak sari je. Si hajir nyola gadi rancak gini taat bagamu je. Kalau malu daim malamar ambo tolong je. Itu nang ke ibu tiru. Lain bedanya deh ibu tu. Jadi tagak-tagak laki awak begini. Karena di dalam Al-Quran bu, apa-apa aja galak loh. Labarannya sudah nikah 75 dan 7 tahun lah. Kalau ada pak berumah tangga lah 75 tahun, ndak beranaknya bini lah. Itu ndak apa. Ya bu, 75 tahun. Ada. Ya. Jadi baranak lah Nabi Ibrahim jo istrinya nan kedua tu. Karena nyo minta ke Allah, Rabbi habli minas salihin. Dia nama Ismail. Ya kan Nabi Ibrahim kan banyak berkorban. Korban sapi setahun hari raya haji itu 100 ekor. Kambing 1000 nyokayo. 100 ekor jawi, 1000 ekor kambing. Atau korban Nabi Ibrahim itu hari raya haji. Ya Nabi Allah, kenapa engkau berkorban sebanyak ini? Tasabui dari Nabi Ibrahim. Kok dia gila ambo anak dia Allah, ambo mengorbankan. Kan nazar tu. Ruh dapat anak jubini baru ko. Dia nama Ruh pula sebalik tahun umurnya Nabi Ibrahim ko lalu po senazar. Anyo kanan de Allah melalui mimpi disuruh Nabi anak ko tak kajui Nabi Ibrahim untuk memastikan itu mimpi dari Allah. Beliau hanya anzalu itu mengko dinamakan hari tarwiyah, hari menunggu. Iyo dari Allah mimpi ko atau bisikan syaitan. Malam besok pulang balik. Malam besok pulang balik. Disampaikan ke istri lah, Hajir, iyo bang, abang lah 3 malam bermimpi disuruh mendapi anak awak. Bang menurut pendapat adinda aja. Nah lebih dalam sayangnya ke anak kau padusi atau laki-laki? Padusi. Itu tak beragi kadang kayaknya saya ibu-ibu tu dapat. Yo sayang ibu-ibu kau ke anaknya. Contohnya mintu wombo na laki-laki umur 40 lah mati. Beliau umur beliau 31 baru 60 ko. Pi anaknya lah 5. Dek sayang anaknya pak. Ndak muanya laki-laki tu sampai mati. Lah nikah ambonya anaknya kami pengarahan mak, kami carian ke mak pak sambung aja. Bawa erang beliau ke kami hari. Salamu doren dulu dah mau laki. Akarano sayangnya anak laki-laki enggak pak. Anak tujuan alun tumbuh rumpui di kubur bininya tu leh nyala bini leh. Itu lah. Ibu-ibu je percaya aja laki-laki ke. Tu kebanyakan kalau nyomu mudah. Adanya nan nyosiram kubur tu tiap pagi. Orang lah memujinya deh sayang nampak kau bininya nyosiram kubur lah sampai 2 tahun. Orang tak tahu lagi nyoba janji je bininya kau. Pemiluan boleh bini kalau adinda meninggal aja. Kalau lah 2 jangka rumput kau tumbuh di kubur dah 2 jangka tingginya abini lo dah. Tu kau nyosiram taruh. Iya. Nak capek rumput kau itu laki-laki ke mabuk. Jadi koknya tanya ibu dia orang, bu, ibu mana cinta ke suami ibu jo ke Allah? Jawabnya kalau ke Allah alun tentu orang percaya oleh. Jawabnya yang paling tapi menurut ambo, saya lebih mencintai Allah
dengan tidak mengurangi cinta kepada suami saya. Tu jawab, lebih kepada Allah, ndak kurang ke suami. Ke suami. Tu jawabnya nampal yang tapik menurut ambo. Ya kan? Kata istri ko, mimpi pemenan lalu, kecimpuan pemenan mandi, caliak lah dulu daim. Diyon ke istri ko, kerana nyo punya anak, punya apa pula, punya hak inyo na mengandung anak ko. Ya kan? Di tangan ke istri ko, ditunggu semalam lain. Itu nyo mimpi besok balik. Disampailah ke anak. Baru Nabi Ibrahim sadar, saya bernazar dulu. Jadi nazar kok jangan bare-bare, Pak. Naringan saya. Ambo kok sehat baru be ya Allah, ambo begini je lah. Itu kan tak bare nazar dulu. Ya kan? Tapi nak kerja ini tu jando kematian lagi, anak-anaknya ada kat sabaleh, anak yatim. Pelihara dah, Pak. Tu ada palonya tu. Nabi itu ke 9 bininya, nyo jando-jando beranak banyak tu mati di medan perang suaminya, hanya suruh dia Allah menikahi. Bini Nabi itu memperusi dan perawan cie, siapa? Ibu Aisyah. Istri pertama malah janda, Ibu Khadijah. Tapi tidak sembarang janda Ibu Khadijah itu. Hartanya semua dihabiskannya untuk membantu suaminya berdakwah. Lihat Ibu Khadijah di Belimpiang ada itu. Nah, kok piti lakinya senabi dia. Bali itu. Ya kan? Khadijah tu pitihnya Nabi membantu suaminya berdakwah. Disampaikan anak lah. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Apa jawab anaknya yang saleh tadi? Qala ya abati fa'al. Ayah, kerjakanlah. Matuk maru sesuai jawab perintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya akan sabar menerima ini ayah. Itu kelebihannya kalau dapat anak saleh. Kadi dabiahnya mojo. Dia buat dulu anak pun enggak panyantun tu di Jakarta tinggal. Nyo Panggala. Patanyo jawab ya lai saya di maya ngaji gini. Iya kan? Amo yo berlalui yo. Nyola ya 82. Tapi kok kadida biar mungkin dah amonya. Namanya si Padli. Iyo ya. Hari raya haji besok ko ayah bermimpi serupa Nabi Ibrahim Padli. Aduh. Untuk korban besok Padli nang kadida biar. Sebab daging lega tabah je. Mungkin dia tak kaberang kamu dah. Cuma nyoba lihat cerita kok. Ya, ayah kalau gapo aja. Umur ayah lah 73, hampir mati je. Ko ayah jadi dah biar. Ayah jawab. Ya kan? Jadi ndak jadi Ismail tu dia dah biar tu. Kerana ditukar di Allah je kambiang. Ya kan? Karena Allah telah mempersiapkan dia jadi Rasul. Ibu Sarah nan mengizinkan suaminya begini tadi, kesabarannya nyoba leh Allah. Antah di usia barat, kalau dia 200 tahun, muda wajahnya balik. Bat ia mudanya balik, atau haidnya balik. Kemudian bergaul Nabi Ibrahimnya nyo. Dapat anak laki-laki, dia nama Ishak. Ishak tu beranak babini lahir anak Yakub. Yakub babini lahir anak Yusuf sampai ke bawah. Jadi rasul-rasul dari suku Israel tu anak cucu Nabi Ibrahim, jo anaknya Ishak. Ainyo sampai jadi nabi sampai Nabi Isa. Nan dari Ismail tak ada. Kosong. Beribu tahun kosong. Ismail itu saja nan dari suku Arabnya. Ya kan? Kemudian Allah mentakdirkan
Nabi yang ke-25 tidak didatangkan oleh Allah lagi suku Israel, tapi dari suku Arab, keturunan Nabi anan orang Yahudi lah tahu saja dulu tu Pak. Nang jadi rasul tu namanya Muhammad. Bangkonyo berang ka Islam ka Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tu kebetulan tak dari suku Israel lai, tapi dari suku Arab. Nah, ini Pak. Akan perlu dibaca sejarah Nabi itu tu. Ya kan? Tidak memperingati ulang tahun Nabi tu. Memang tak ada Nabi menyuruh. Tapi sejarahnya dibaca, bertambah pengetahuan awak, bertambah iman awak. Ya. Coba bayangkan bapak-bapak Nabi itu. Di masanya bau umur 9 tahun, dibawa oleh pamannya pai Manggale ke negari Syam. Ya kan? Kini namanya Syam. Syria itu jadi negara Irak. Ya kan? Ketika itu masih ada 3 pendeta yang taat menjalankan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa. Jadi sebelum itu belum ulama namanya, tapi pendeta. Kalau pendeta begini itu tidak mengikuti Nabi Isa, itu Pak. Nya sudah mempersekutukan Allah. Namanya Buhaira. Siapa namanya? Buhaira. Dari jauh nampak di Buhaira ko sekelompok orang pai Manggale dilindungi di awan. Ndak kena panik. Rupanya pendeta Buhaira di dalam kitabnya Nabi nan kadiangke Allah yang terakhir itu kama pai indak kanai panik. Pernah ditanya di sahabat, Pak, ya Rasul, bagaimana engkau ndak kanai panik supaya engkau jadi hitam indak? Kalau ambo indak dilindungi awan, tu bertamu matu ambo jo matahari, padam matahari itu kata Nabi. Nah, ini bapak-bapak, itu Nabi itu. Ya kan? Kalau tidak dilindungi boleh awan atau nampak matahari, pacah matahari itu. Nabi itu ya orang Pak, di kalakang dia nampak orang yang jalan di belakang nampak dia. Depan dia nampak orang belakang jalan. Ah, tidak. Itu Nabi itu. Ya Allah, ini sudah saya lihat ini. Tanda-tanda kenabian ada di sekelompok orang berjalan itu. Tolong tunjukkan kepada saya ya Allah sianan calon Nabi itu. Tiba-tiba orang wih ayah bi Muhammad tagak sikoya nak kecil Abu Talib jadi pak unyian gale awak baik kok nyocilo orang apa ke mencari ayah je kawan orang kok beli mau tu anam berampe kalau pergi mencari ayah tu Nabi tinggal seorang nambar ampe ko ndak nyoiri ande awal na do karena Nabi na do agi cek pendeta Buhaira dari awal oh nang kete tu nang calon Nabi pantas ko na nampe ko kapuyu atawali ada kanya rupo orang ko lalu lo kalaman pendeta Buhaira ko ramah kenapa kami ke mencari ayat oh lomboka kadai orang ko dolai nanya saya ke Pak ke rumah aja. Ada jus naga aja, jus mangga aja, jus tomat. Ya, anak ini orang. Latibu orang ko teh sudah nyobui ende pendeta Buhaira, bab pantun pendeta Buhaira ko. Pantunnya bahasa Arab, ndak ada den. Kita pindahan ke bahasa Minang. Ko bahasa Minang agi cek pendeta Buhaira ko. Tali kai panjang 9. Orang mama hati pelang kanelah anak lumbo-lumbo ambil air basuh lah tangan makanlah kue nantai dang minumlah jus kasadonyo orang kode awin dah donyo minum abi bangun kau nak bawa anak tu kemari Pak nyo mau nyikan galeh kami si kau ada orang cilok lupa imbo lah nyo kemari nyo imbo dia Abu Talib Muhammad come here.
Bajalan Nabi Pak. Baitu Nabi bajalan nyoiriang ide awan. Ya kan? Sampai ke rumah pendeta Buaira tu nyolinduang ide awan. Tiba di rumah tu nyotanya dia pendeta Buaira. Lah sudah Nabi minum. Pak, iko anak umur 9 tahun, ko anak siapa? Anak ambo Cik Abu Talib takajui pendeta Buaira. Bang ko takajui apa? Anak ba acaronyo ambo nyinyi makali dak berang pak rendak. Anak tapatan go, anak kandung atau anak tiri? Anak angke. Jadi anak tiri itu rancak kita sabui anak tapatan. Tiri itu kan bocor artinya, ya kan? Anak tapatan salah. Inyo anak adik ambo. Adik ambo itu namanya Abdullah. Ketika anakku dalam kandungan namanya Abdullah mati. Alhamdulillah sudah saya temukan tanda yang kedua dalam diri anak ini. Sebab di dalam kitab pendeta Buaira itu anak yang jadi nabi itu anak yatim. Pak, boleh hamba calik pungguangnya Pak. Ya kan? Kata Abu Talib boleh. Tapi Nabi nak amu apa? Malu Pak, nak kena beli pungguang dan aju itu Nabi itu. Punggung aurat bagi laki-laki indah. Indah Pak. Jadi apa kalau mari kayu dalam para hari yang nge. Lain tasawuf pusing apa jo pinggang. Boleh dado atau buka. Karena ndak aurat, tapi Nabi malu. Pejali anjolana. Nabi yang mau apa? Tapi nyo tutui matonya je tapak tangan. Kalau menutui mato je tapak tangan, lai samparono tatutui. Lai dapat ribu pantunnya. Habis ada tunjuan. Jangan lupa nasi jopo kadi makan. Lado jualah kadi giliang. Garam nan jauh di tapian. Awak baladang tapi rimbo. Ati dape ambo tahan. Mato jopo ambo dindiang dia. Di dindiang jo tapak tangan. Di salo jari tampak jo. Jadi tidak bisa kamu saya lupakan katanya. Tapi pantun awak kau sindiran. Lah mau coba melupuan tidak mau lupu mau raja. Atau sama jo menutui mato jo tapak tangan. Dicaliak dari pendeta daerah secara samar bukan jelas samar. Tapi bisa pendeta Buaira membaca bahwa di punggung Nabi itu ada tulisan Muhammadur Rasulullah wa khataman nabiyyin. Pak, anak apa kau kejadi rasul nanti? Nabi yang terakhir. Kalau tahu orang Yahudi, Pak, anak Pak kau bunuh, peliharonya ya Pak. Begitulah Abu Talib sayangnya kepada Nabi Pak. Semenjak kecil sampai jadi rasul dipelihara. Abu Talib kosagan orang Quraisy. Jadi ketika Abu Talib itu hidup, Allah mentakdirkan tidak taluk dalam menggaduh Nabi secara fisik. Tapi sayang beribu kali sayang. Setelah Nabi jadi rasul, Abu Talib kolah gaib membawa saki. Saki ube tidak mencegahan, penyakit tidak membunuh, tapi aja nalah sampai. Lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Dipancuang talang katurak, diambil ke sambang dabih, labihnya ke kayu tundo, malang tak dapat ke ditulak, mujuan tak bisa ke diraih, lah kabapisah badan jo nyau. Sadang Abu Talib payah tu sakaratul maut, Nabi berdoa, ya Allah, sadarkanlah paman namboko gak sabantaj. Doa Nabi didengar oleh Allah. Sadar Abu Talib tu suruh puas sehat kembali. Pak, apalah sabanyak membantu Islam, membantu ambo.
Tapi paman belum bersyahadat. Bersyahadatlah paman, masuklah ke Islam. Akuilah ananda ini sebagai Rasul. Duduk Abu Talib ke Pak nyopakui Nabi Muhammad. Jangan engkau tanya berapa sayangnya saya kepadamu nak. Tapi untuk membaca itu jangan disuruh aja ambo. Lebih elok ambo mamiku langit yo bumi daripada membaca itu. Itu Nabi menunjukkan tu Pak. Nabi menunjukkan kalimat la ilaha. Tapi tidak bisa Abu Talib. Barik lidahnya kau baca itu. Jadi kalau ada dun sana apa? Tak pernah sembahyang, tak pernah puasa, pakwa, penggaduh bini orang. Ya kan? Akan matinya tak ada tobatnya nampak bisik la ilaha illallah. Kalau nyo pakwa bawa sekretari kuah dak nyo payah. Betul ke nyo? InsyaAllah matinya itu. Jalan tak pernah ditempuh apa membacanya. Ambo dah alun kemari tadi lah Pak, la talonsong ke Turawan tu. Dah alun pernah. Tapi kalau kagalau gandang, lapai. Tentu dia berjalan sana. Jadi jalan nan bisa diketahui ko di acok di tampuh. Jadi orang tak ada menampuh-nampuh itu payah saya membisi entenya. Ya kan? Dia lah dun sana na Ustaz. Yo, tapi ketika kini kalau ada dun sana nan tak salatnya lungka mati lah. Nyinyi lah Pak menyuruhnya salat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Kalau ada nan salah, ambo minta maaf ke Pak ibu-ibu sadonya, wali negari, ke Pak Camat dan seluruh kita yang hadir. Tadi lah ambo mendoa tu, hendak bersimaan sontak kau. Ya kan? Itu imam lah mendoa, lu sudah sembahyang. Sementara aku doa jalan ibu-ibu dia ge palo dia Allah doa tu lah. Akhirnya membaca doa sapu jagat jadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.